Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di channel Muhasabah Fiddin ini. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan bacaan salawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tidak lupa saya doakan kepada sahabat semua yang sedang menonton video ini, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kesehatan, keafiatan, dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, dimudahkan segala urusan. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dalam Islam tidur bukan hanya perkara yang bisa memperoleh ketenangan, namun juga bisa mengakibatkan kegelisahan atau bahkan hilangnya akal, serta rezeki akan terasa susah. Dalam kitab suci Al-Quran, sebagai pedoman umat Islam, juga secara jelas menyinggung tentang fungsi istirahat atau tidur. Sebagaimana termaktub di dalam surah Ar-Rum ayat 23, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi manamukum bil-laili wan-nahar wa ibtigha'ukum min fadlih inna fi dzalika laayatin liqaumin yasma'un. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah tidur kalian di waktu malam dan siang hari dengan kehendaknya sebagai waktu istirahat buat kalian, dan usaha kalian mencari sebagian dari karunia-Nya, mencari rezeki dan penghidupan berkat kehendak-Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mendengarkan, dengan pendengaran yang dibarengi pemikiran dan mengambil pelajaran. Dengan porsi tidur yang cukup, manusia bisa melakukan pekerjaan atau aktivitasnya secara maksimal. Namun sebaliknya, jika berlebihan dan waktu tidur tidak tepat, maka kegelisahan bahkan penyakit yang akan didapatkan. Oleh karena itu, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, ada 3 waktu yang tidak dianjurkan untuk tidur, bahkan dilarang. Berikut ini 3 waktu yang dilarang untuk kita tidur. Waktu yang pertama adalah tidur setelah sholat subuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, menurut Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi, waktu tersebut ibarat barang rampasan perang karena memiliki banyak keutamaan. Salah satunya menjadi waktu turunnya rezeki dan datangnya keberkahan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, beliau berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan mengatakan, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku pada pagi harinya. Atau kama qala alaihi salatu wassalam. Selain itu, ada sebuah hadis yang secara terang menyebutkan tentang larangan tidur setelah subuh. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Idza shallaitumul fajra fala tanamu an talabi arzaqakum. Setelah sholat fajar subuh janganlah kamu tidur sehingga melalaikan kamu untuk mencari rezeki. Hadis riwayat Tabrani. Dikatakan pula bahwa waktu subuh merupakan awal hari, di mana Allah subhanahu wa ta'ala telah membuka dan membagikan rezeki untuk seluruh makhluknya di bumi. Maka orang yang tidur pada waktu tersebut mencerminkan perilaku orang-orang yang malas. Abdul Syukur Al-Azizi dalam buku Hadis-Hadis Sains menjelaskan secara ilmiah mengenai alasan dari larangan bahaya tidur setelah subuh. Dalam penelitian ilmiah dijelaskan, kadar gas ozon yang mengandung oksigen mencapai puncaknya pada waktu sepertiga malam terakhir dan akan menipis secara perlahan hingga matahari terbit. Gas ozon ini sangat ampuh dalam mencegah kerusakan paru-paru, tersumbatnya urat nadi, memperlancar peredaran darah, penyakit gula, asma, penuaan, alergi, penyakit jantung,
meningkatkan kekebalan tubuh, serta merangsang urat saraf bekerja dengan baik. Sehingga menghirup napas yang panjang pada pagi hari juga bisa menambah kecepatan aliran darah menuju otak. Karena itulah Rasulullah SAW memerintahkan umatnya agar bangun pagi dan melarang tidur setelah subuh. Beliau bersabda, "Aku duduk bersama suatu kaum yang berzikir kepada Allah dari solat subuh hingga matahari terbit adalah lebih aku sukai daripada memerdekakan 4 orang dari anak cucu Ismail." Hadis riwayat Abu Dawud. Yang kedua, waktu tidur yang tidak dianjurkan bahkan dilarang adalah tidur setelah masuk waktu asar. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidur di waktu ini bisa mengakibatkan berkurangnya daya aktif akal manusia. Tidur di waktu inilah yang perlu untuk kita hindari, sebab bisa mendatangkan penyakit seperti sakit kepala, linglung, badan akan terasa lemas, serta daya ingat akan berkurang. Barang siapa tidur setelah asar, maka ia telah merampas akalnya, sehingga janganlah ia menyalahkan siapapun kecuali pada diri sendiri. Di samping itu, Rasulullah SAW pernah berpesan kepada umatnya, barang siapa tidur setelah waktu asar lalu hilang akalnya, maka jangan pernah salahkan kecuali diri sendiri. Walaupun hadis ini dinilai dhaif atau lemah, namun dalam konteks fadailul amal, keutamaan perbuatan, hadis ini masih relevan dan bisa digunakan. Ketiga, waktu yang tidak dianjurkan untuk kita tidur adalah tidur setelah maghrib sebelum melaksanakan ibadah solat isya. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, dimakruhkan tidur sebelum melaksanakan solat isya. Dimakruhkannya tidur sebelum solat isya, sebab kebanyakan orang jika tidur malam akan sulit untuk bangun, apalagi bangun untuk melaksanakan solat. Sudah dipastikan gangguan setan akan datang menyerbu. Gangguan setan bermacam-macam. Ada yang membuatnya kedinginan hingga merasa tidak mampu untuk berwudu. Ada yang merasa kesulitan membuka mata, atau setan membisikkan bahwa besok juga masih ada waktu isya, seakan-akan umurnya masih panjang. Dan keesokannya juga begitu, yang akhirnya menjadi sebuah kebiasaan. Karena sesungguhnya setan dengan segala cara menumbuhkan di dalam hati umat Islam agar supaya meremehkan yang namanya ibadah solat 5 waktu. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sedangkan waktu tidur yang dianjurkan dalam Islam adalah di waktu siang, tepatnya sebelum masuk waktu zuhur. Ada juga yang mengatakan tentang waktunya setelah masuk waktu zuhur. Namun yang masyhur adalah pendapat yang pertama. Tidur di waktu ini disebut dengan tidur qailulah. Besarnya manfaat tidur di waktu tersebut hingga Rasulullah memerintahkan kepada kita. Dalam sebuah hadis beliau bersabda, tidurlah qailulah, sesungguhnya setan tidak tidur di waktu qailulah. Hadis riwayat Tabrani. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, biasanya orang yang tidur qailulah akan mendapatkan ketenangan hati dan pikiran yang jernih. Jika tidak percaya, silahkan dibuktikan. Insya Allah, siapa yang membuktikannya tidur di waktu siang, di waktu qailulah, akan mendapatkan ketenangan dan tubuhnya menjadi segar bugar. Dengan manfaat yang dirasakan tersebut, tidur qailulah sejatinya dijadikan persiapan untuk melaksanakan zikir dan sholat malam. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Al-Ghazali, tidur qailulah adalah sunnah yang dapat membantu seseorang bisa melakukan sholat malam, qiyamul lail. Seperti halnya makan sahur yang hukumnya sunnah, berfungsi membantu seseorang dalam melaksanakan puasa di siang hari. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah 3 waktu yang dilarang kita untuk tidur, sebab akan ada akibat apabila kita meremehkan 3 waktu tersebut dan tidur pada waktu itu. Semoga Allah Subhanahu wa taala
mengampuni dosa-dosa kita, melapangkan rezeki kita, dan menjadikan kita sebagai hambanya yang bertakwa. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.